Bagaimana Nabi sebelum Muhammad sholat? Nabi-nabi. Bagaimana Nabi sebelum Muhammad SAW sholatnya bagaimana? Ada yang sholatnya tegak aja. Makanya waktu Nabi Sulaiman tegak, disangka mereka dia sedang sholat. Maka mereka tak ada yang berani mengganggunya. Rupanya tongkatnya sudah dimakan rayap. Akhirnya patah, jatuh. Barulah mereka tahu orang yang meninggal sedang sholat itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tegak saja. Ada yang sholatnya sujud saja. Maka dikombinasikan pada Nabi yang terakhir Muhammad SAW. Ada tegaknya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada duduknya, ada sujudnya. Gerakan yang paling sempurna dalam ibadah adalah syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegaknya, tak ada rukuk, ada langsung sujud saja. Tapi dalam solatnya umat Muhammad ada tegak Allahu Akbar, ada rukuk Allahu Akbar, ada sujud Allahu Akbar. Warka'u, rukuklah ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Apakah sama dengan kita sekarang? Tak sama. Apakah bacaannya sama dengan kita? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bahasa Arab. Nabi Musa alaihissalam bahasa Ibrani. Nabi Isa alaihissalam Injil yang ditemukan belakangan di Qumran, Yordania, di Turki, itu dalam bahasa Aramik. Aramik language, bukan bahasa Arab. Tapi tidak ada satupun Injil di Pekanbaru ini yang memakai bahasa Aramik. Quran persis sama yang dipakai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Andai hidup Nabi Muhammad hari ini, kita minta jadi imam di Masjid Syuhada, sama bacaan beliau dengan bacaan tuan imam kita tadi. Sama Qurannya, sama bunyinya. Karena bunyi yang dibawa oleh Jibril didengar Nabi, didengarkan Nabi ke sahabat, didengarkan sahabat ke tabi'in, didengarkan tabi'in ke tabi'in, sampailah ke kita. Sedangkan mereka terputus, hilang bahasa aslinya. Bahkan Injil yang kata mereka Injil itu sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, hilang. Mereka mau mengkristenkan Minangkabau, diterjemahkan ke bahasa Minang. Maka mengeceklah Paulus kepada Matius, ba'aka wa angkini Matius. Karena saya pernah dengar kalau sholat tahajud itu adalah dari Nabi Daud alaihissalam. Tak. Bukan begitu bunyi hadisnya. Jangan katakan sholat tahajud copy paste dari Nabi Daud. Ahabbus saum, sebaik-baik puasa saumi Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Daud. Sebaik-baik sholat, sholatnya Daud. Itu bunyi hadisnya. Bedakan antara bunyi hadis dengan kesimpulan terhadap hadis. Jangan katakan tahajud dari Nabi Daud. Sebaik-baik puasa, puasanya Daud. Gimana puasanya Daud? Makan puasa, makan puasa, makan puasa. Sebaik-baik sholat, sholatnya Daud. Gimana sholatnya Daud? Munajat di tengah malam. Bukan Daud pakai 2 rakaat usolli sunata tahajud rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Bukan begitu. Munajat tengah malamnya itu substansi makna hadis Nabi. Sebaik-baik sholat, sholatnya Daud. Artinya ketika pasukannya sedang tidur, Daud munajat di tengah malam. Tapi bukan pakai rukuk sujud seperti sholat Muhammad SAW. Bagaimana ibadahnya? Tak ada Nabi menyebut. Apakah Daud itu sujud saja? Apakah Daud itu tegak saja? Daud itu siapa? Daud itu ayah Sulaiman. Di Bani Israel, Daud itu bukan Nabi. Daud itu mereka sebut raja. Tapi raja yang jahat. Ada baiknya, banyak jahatnya. Daud sedang tegak di atas. Nampaknya ada perempuan mandi, maaf cakap, mandi telanjang di bawah. Dipanggilnya anak buahnya, sini, siapa itu yang sedang mandi? Itu istri Panglima Angkatan Bersenjata, Pak. Panggil Panglima itu kesini. Panglima, sini, kukirim kau ke tempat yang paling jauh, biar supaya cepat mati, nikah dia sama itu. Maka turunlah Nabi Muhammad SAW membersihkan tuduhan-tuduhan kepada Daud.
Itulah kronologis kenapa Nabi Daud banyak dipuji, karena pribadi Daud diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menjelek-jelekkan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Daud? Karena Daud adalah raja sekaligus nabi. Orang paling sibuk Daud. Orang paling sibuk Daud. 2 kali sibuk. Sibuk ngurus negara karena dia raja. Mereka menyebutnya King David. David itu Daud. David punya anak namanya King Solomon. Kita menyebutnya Sulaiman. Sampai ke Yogyakarta, Sleman. Sampai ke kampung orang Melayu, mana Pak Leman tadi? Sulaiman alaihi salam. Nah, kenapa Daud? Daud paling sibuk, karena dia raja di raja. Dan Daud paling sibuk ngurus keluarga. Bini Nabi Daud 100 orang. 100 bininya, tak tinggal puasanya, tak tinggal tahajudnya. Ini bini satu, tahajud tak pernah, puasa sunat tak pernah. Kalau jumpa sama Nabi Daud nanti di akhirat, senyum-senyum Daud. Ente cuma satu, jelek pula lagi. Tahajud tak pernah, puasa sunat tak pernah. Mantap pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab.